Don't share. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Bersyukur di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali dengan kekuatan dan tubuh yang sehat. Sudahkah kamu semua bersyukur di hari ini? Setiap bangun pagi, Lo Sein Hong selalu bersyukur untuk matahari pagi, tangan dan kaki yang masih bisa digerakkan, mata yang masih bisa berkedip, dan mulut yang masih bisa berbicara. Mari kita sebelum mulai ibadah, kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan votum. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Dan mari kita dengan penuh semangat, Lause ajak kita semua bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyi selamat pagi Tuhan. Anak-anak di rumah semua ikut bersama Lause, bernyanyi dan bergerak ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bersama-sama berbakti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur kami bisa tetap mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini supaya nama Tuhan ditinggikan dan setiap kami boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kebaktian anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jadi deh. Tinggal disimpan di kulkas. Nanti setelah Zoom sekolah, wah pasti seger. Few moments later. Wah, panas banget nih. Aduh, kayaknya enaknya minum yang seger-seger. Wah, ada teh manis.
punya siapa ya? Tapi kayaknya nggak apa-apa deh. Aku mau minum. 15 minutes later. Bye, Miss. Bye. See you. God bless you. Bye. Akhirnya beres juga. Sekarang saatnya minum es teh manis. Loh, kok habis? Wah, kenapa ya? Apa iya tumpah? Mama. Wati! Wow, seram sekali muka Wito. Kalian ada yang tahu kenapa Wito begitu marah? Ya, Wati mengambil minuman Wito tanpa izin. Adakah dari kalian yang juga pernah melakukannya? Mengambil milik orang lain tanpa izin. Memangnya itu salah ya? Nah, hari ini Lause mau ajak kalian buka firman Tuhan yang ayatnya sangat singkat. Dari Keluaran 20 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Jangan mencuri. Sekali lagi kita akan baca. Jangan mencuri. Ini merupakan bagian dari hukum Taurat yang sudah kita beberapa minggu ini kita pelajari. Ada yang masih ingat hukum Taurat yang sudah-sudah? Ayo kita hafalkan lagi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. Hari ini kita belajar yang ke-8. Jangan mencuri. Nah, sampailah kita hari ini ke hukum Taurat yang ke-8. Ada yang tahu arti dari mencuri? Ya, betul, mengambil bagian yang bukan milik kita tanpa izin. Jadi, yang dilakukan oleh Wati tadi, apakah bisa kita sebut dengan mencuri? Iya dong, karena Wati mengambil teh manis Wito tanpa izin. Wah, padahal sejak perjanjian lama, Tuhan Allah sudah memperingatkan bangsa Israel dengan keras supaya tidak ada dari antara mereka yang mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengapa? Karena ketika kita mencuri, kita melukai hati Tuhan, seperti kisah seorang yang bernama Akan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Akan mengambil apa yang bukan miliknya. Dan itu sangat menyakiti hati Allah. Kita tahu bahwa Allah tidak suka jika kita mencuri. Maka jika kita melakukannya, kita melukai hati Tuhan. Dan kalau kita mengambil milik orang lain, kita bukan cuma mengambil barangnya, tetapi juga melukai hatinya. Membuatnya menjadi kesal, marah, juga sedih.
Bagaimana cara menghindari diri dari mencuri ya? Pertama, bersyukur. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan pada kita. Apa saja ya? Kesehatan, keluarga, kesempatan untuk sekolah, gadget, dan koneksi internet, teman-teman, dan masih banyak lagi. Coba kamu buat daftar pemberian Allah dalam hidupmu. Dan bersyukurlah untuk itu semua. Mungkin satu lembar kertas tidak cukup untuk menuliskan setiap pemberian Allah. Mari kita bersyukur untuk itu semua. Ketika kita bersyukur, kita akan merasa semua yang Allah berikan itu cukup bagi kita. Dan tidak membuat kita menginginkan hal lain yang bukan milik kita. Yang kedua, kalau kamu mau sesuatu yang belum kamu punya, berusahalah dan bekerja keraslah untuk mendapatkannya, bukannya mengambil milik orang lain. Setiap orang pasti bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka punya saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Wito tadi. Ia berusaha bangun lebih pagi sebelum Zoom sekolah untuk menyiapkan teh manis. Jadi, apakah boleh kalau kita tiba-tiba mengambil apa yang sudah susah payah dikerjakan oleh orang lain? Oh, jelas tidak boleh ya, atau salah. Jadi anak-anak, berusahalah dan bekerja keraslah dan berdoa kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan dan keinginanmu. Kalau memang itu yang terbaik dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya kepadamu. Bahkan kamu bisa loh membagikan hasil dari kerja kerasmu kepada orang lain. Lebih baik memberi daripada mengambil. Apalagi mengambil milik orang lain tanpa izin. Wah, big no untuk itu. Big no to steal. Katakan bersama-sama Lause ya. Do not steal. Anak-anak, mengambil barang yang bukan milik kita itu tadi disebut mencuri. Namun, apakah mencuri itu hanya dalam bentuk barang? Hanya ketika kita mengambil minuman kakak, mainan adik, pensil, bolpen teman kita, atau mengambil uang papa mama yang ada di meja untuk kita pakai jajan. Ternyata tidak loh. Mencuri itu banyak hal. Misalnya mencuri waktu. Bagaimana bisa? Ya, contoh pertama. Papa, mama memberi waktu kepada kalian bermain gadget. Hanya 1 jam sehari. Namun tontonan kalian di YouTube begitu menarik, sehingga kalian bermain gadget selama 2 jam di hari itu. Menurut kalian, apakah ini juga kita sedang mencuri? Yap, itu juga namanya kita mencuri waktu. Karena menggunakan waktu bermain gadget yang seharusnya bukan dipergunakan bermain. Kalau kamu merasa waktu yang kamu perlukan kurang, kamu bisa minta izin dulu kepada papa dan mama. Contoh kedua, kamu sedang sekolah online, misal pelajaran bahasa daerah. Kamu tidak terlalu menyukai pelajaran itu.
Dan di waktu yang sama ada K-pop. Idola kamu sedang menampilkan video terbarunya. Lalu kamu buka new tab di laptop kamu. Kamu ikut Zoom sekolah. Dan satunya untuk melihat video K-pop idola kamu. Apakah itu namanya juga mencuri? Yap, itu juga namanya mencuri. Kamu mengambil waktu yang seharusnya digunakan fokus untuk sekolah, tapi kamu malah menggunakannya untuk hal-hal lain. Anak-anak, hati-hati ya. Setiap kita mengambil apapun yang bukan menjadi milik kita tanpa izin, itu namanya mencuri. Termasuk juga kalau kita pinjam barang tapi dengan sengaja tidak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. No. Selain Tuhan tidak suka perbuatan itu, hal itu juga menyakiti orang lain. Seperti waktu Zoom itu, kita menyakiti hati guru kita yang sudah berjeri lelah untuk menyiapkan bahan pelajaran, tapi tidak kita memperhatikan dengan baik. Jadi, yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapa kita di surga dan sesama kita. Anak-anak, kita bisa berusaha untuk menjaga diri kita untuk tidak mencuri dengan cara: 1. Selalu bersyukur untuk apapun yang kita punya. 2. Berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau dan bawa di dalam doa. Maka kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah ke-8. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak mencuri. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Anak Tuhan tidak mencuri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak mencuri. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Anak Tuhan tidak mencuri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak mencuri. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Anak Tuhan tidak mencuri. Mari ikuti Lause, kita baca ayat hafalan kita hari ini. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Kalian sudah mendengar. Ayo lakukan semua itu. Dan jika kalian sudah pernah mencuri seperti yang Lause jelaskan tadi, mari kita berdoa minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka Dia pasti akan mengampuninya.
Mari kita sama-sama berdoa ya. Lalu saya akan doakan untuk kalian dan kalian juga ikut berdoa di dalam hati. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana kami jangan mencuri. Itulah yang Tuhan ajarkan. Tuhan, biarlah setiap diri kami boleh mengingat firman Tuhan ini. Dan seandainya kami pernah melakukan sesuatu hal, kejahatan atau kelakuan kami yang tidak baik di dalam mencuri, Tuhan tolong supaya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami yang sudah pernah kami lakukan. Mungkin kami mencuri punya teman, mungkin kami mencuri punya mama, papa, atau hal lain, mencuri waktu, mencuri sesuatu yang bukan milik kami. Tuhan tolong ampuni setiap kesalahan kami. Karena Engkau baik dan Engkau sudah mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami akan mengingat firman-Mu hari ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah Wito dan Wati di awal tadi? Wati. Iya. Kenapa kamu meminum es teh manis kakak? Oh, maaf ya kak. Tadi Wati abis main, terus haus banget. Waktu buka kulkas ada es teh manis. Jadi Wati minum sampai habis. Kakak marah ya? Jelas dong. Kakak kan sudah membuat es teh manis ini pagi-pagi sekali. Sekarang kamu mengambilnya tanpa izin. Itu namanya kamu sedang mencuri. Wah, maaf ya kak. Wati salah karena sudah mengambil minuman kakak tanpa izin. Iya, meskipun ini hanya teh manis, tapi kamu harus meminta izin Wati. Padahal coba kalau kamu minta izin, kakak juga pasti kasih kok. Iya, maafkan Wati ya kak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan sekarang aku akan buatkan teh manis buat kakak. Sini. Lalu senang sekali melihat akhir cerita Wati dan Wito. Apalagi Tuhan Yesus ya. Anak-anak di rumah juga mau kan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan? Janji? Sip deh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku senang